Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik semua di channel Nurca Sainkos. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang induksi matematika, khususnya pembuktian ketidaksamaan. Sebelum masuk ke soal-soal dan penyelesaian, akan kami ingatkan kembali tentang sifat-sifat yang sering digunakan dalam penyelesaian induksi matematika, khususnya pembuktian ketidaksamaan. Yang pertama adalah jika A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada C. Jika A lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C, maka tentu saja A akan lebih kecil daripada C. Kita lanjutkan. Jika A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka A kali C akan lebih besar daripada B kali C. Sebaliknya, jika A lebih kecil daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka A kali C akan lebih kecil daripada B kalikan C. Kita lanjutkan. Jika A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka A plus B itu akan lebih besar daripada B plus C. Selanjutnya, jika A lebih kecil daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka A plus C itu akan lebih kecil daripada B plus C. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soal dan penyelesaiannya. Di sini ada 5 soal. Kita diminta untuk membuktikan dengan induksi matematika soal-soal tersebut di bawah ini ya. Kita mulai untuk pembahasan soal nomor 1. 3 pangkat N lebih besar dari 6N. Untuk N lebih besar sama dengan 3 dan setiap N bilangan asli. Langkah dasar kita adalah dengan menggantikan N dengan angka 3 ya, karena di sini N dibatasi lebih besar sama dengan 3. Sehingga P3 sama dengan 3 pangkat 3 lebih besar dari 6 kali 3 ya. N-nya kita ganti 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27 lebih besar daripada 6 kali 3 sama dengan 18 adalah benar. Kemudian kita lanjut ke langkah induksi, yaitu dengan kita membuat hipotesa dengan cara menggantikan N dengan K. Sehingga didapatkan PK sama dengan 3 pangkat K lebih besar dari 6K. Kita lanjutkan untuk pembuktian hipotesa, yaitu dengan menggantikan N dengan K plus 1. Sehingga didapatkan PK plus 1 sama dengan 3 pangkat K plus 1 kurung buka kurung tutup lebih besar daripada 6 kalikan K plus 1 kurung buka kurung tutup. Kita tahu bahwa sifat daripada pangkat itu X pangkat A plus B itu sama dengan X pangkat A kalikan X pangkat B. Sehingga di sini 3 pangkat X plus 1 itu akan kita uraikan menjadi 3K kalikan 3 pangkat 1 atau kalikan 3. Itu lebih besar daripada 6K plus 6, yaitu 6 kalikan K ditambah 6 kalikan 1. Seperti telah saya sampaikan berulang kali, bahwa untuk pembuktian hipotesa kita harus mengarah ke bentuk hipotesa. Bentuk hipotesa kita adalah 3 pangkat K lebih besar daripada 6K. Sehingga di sini 3 kalikan 3 pangkat K kita urai menjadi 3 pangkat K
plus 2 kalikan 3 pangkat K. Ini kan sama ya, 3 kalikan 3 pangkat K itu sama dengan 3K plus 2 kalikan 3 pangkat K. Ini kalau dijumlahkan kan sama dengan juga 3 kalikan 3 pangkat K. Itu lebih besar daripada 6K plus 6. Ya, dengan penjelasan di atas, maka di sini dapat disampaikan bahwa 3 pangkat K itu lebih besar daripada 6K, seperti hipotesa yang sudah kita buat. Kemudian 2 kali 3 pangkat K itu lebih besar daripada 6 karena K sama dengan N lebih besar daripada 3 untuk N bilangan asli. Ya, sehingga di sini kita misalkan saja N itu sama dengan 3 atau K sama dengan 3, maka 2 kalikan 3 pangkat 3 saja sudah jauh lebih besar daripada 6. Lebih-lebih kalau nanti misalnya K-nya makin besar sehingga ini selisihnya makin menjadi lebih besar. Itu ya, sehingga dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa PN itu memenuhi 2 langkah dasar dan langkah induksi, sehingga 3 pangkat N itu lebih besar daripada 6N untuk N lebih besar sama dengan 3 adalah benar. Kita lanjut soal nomor 2, yaitu N plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat lebih kecil daripada 2 kalikan N kuadrat untuk semua bilangan asli N lebih besar sama dengan 3. Yang pertama, langkah dasar kita adalah menggantikan N dengan angka 3 karena N dibatasi lebih besar sama dengan 3. Sehingga didapatkan P3 sama dengan 3 plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat lebih kecil daripada 2 kalikan 3 kuadrat. Ya, 3 plus 1, 4 kuadrat. 3 plus 1 sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16. Itu lebih kecil dari 2 kalikan 3 kuadrat atau 2 kalikan 9, 18. Sehingga di sini 16 lebih kecil daripada 18 adalah benar. Kita lanjut ke langkah induksi, yaitu dengan kita membuat hipotesa dengan cara menggantikan N itu dengan K. Sehingga didapatkan PK sama dengan K plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat lebih kecil dari 2 kalikan K kuadrat. Kita uraikan K plus 1 kuadrat K plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat itu sama dengan K kuadrat plus 2 kalikan K kalikan 1 itu 2K plus 1 kuadrat. Lebih kecil dari 2K kuadrat. Ini adalah hipotesa kita. Kemudian kita buktikan hipotesa kita dengan menggantikan N dengan K plus 1. Ya, sehingga didapatkan di sini PK plus 1 sama dengan K plus 1 plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat lebih kecil dari 2 kalikan K plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat. Sisi kiri kita selesaikan, itu K plus 1 plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat itu sama dengan K plus 2 kuadrat kurung buka kurung tutup lebih kecil dari 2 kalikan K kuadrat plus 2K plus 1 kurung buka kurung tutup. Sisi kiri kita selesaikan, K plus 2 kurung buka kurung tutup kuadrat itu sama dengan K kuadrat plus 2 kalikan K kalikan 2 sama dengan 4K plus 2 kuadrat. Itu lebih kecil dari 2 kalikan K kuadrat plus 2K plus 1 kurung buka kurung tutup. Ya, ini telah kita sampaikan berulang kali ya. Untuk pembuktian hipotesa kita selalu mengarah ke bentuk hipotesa kita. Sehingga di sini 4K ini kita uraikan menjadi 2K plus 2K. Dan 4 kita uraikan menjadi 1 plus 3. Sehingga sisi kiri itu
K kuadrat plus 2K plus 1 plus 2K plus 3 itu lebih kecil daripada 2K kuadrat plus 2 kalikan 2K sama dengan 4K plus 2 kalikan 1 sama dengan 2. K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil dari 2K kuadrat seperti hipotesa yang sudah kita buat. Kemudian 2K plus 3 itu lebih kecil daripada 4K plus 2 karena K sama dengan N lebih besar sama dengan 3 untuk N setiap bilangan asli. Ya, di sini coba kita lihat misalnya N atau K itu kita masukkan 3, maka di sini 2 kalikan 3 6 ditambah 3 adalah 9, itu lebih kecil dari 4 kalikan 3 plus 2 adalah 14, sehingga 9 lebih kecil daripada 14. Sehingga dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa PN memenuhi 2 langkah dasar dan langkah induksi, sehingga N plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat itu lebih kecil dari 2N kuadrat untuk semua bilangan asli. N lebih besar sama dengan 3 adalah benar. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. 4N lebih kecil daripada 2 pangkat N untuk setiap N lebih besar sama dengan 5. Ya, karena di sini dibatasi N lebih besar sama dengan 5, maka untuk langkah dasar kita itu menggantikan N itu dengan bilangan 5. Sehingga P5 sama dengan 4 kalikan 5 lebih kecil daripada 2 pangkat 5. Ya, 20 lebih kecil daripada 32. Adalah benar. Kemudian kita lanjut ke langkah induksi. Kita buat hipotesa dengan menggantikan N dengan K. Sehingga didapatkan PK sama dengan 4K lebih kecil daripada 2 pangkat K. Kita lanjutkan ke pembuktian hipotesa kita, yaitu dengan menggantikan N itu dengan K plus 1. Sehingga PK plus 1 itu sama dengan 4 kalikan kurung buka K plus 1 kurung tutup lebih kecil daripada 2 pangkat K plus 1. Ya, N-nya kita gantikan K plus 1. Kita tahu bahwa sifat daripada pangkat X pangkat A plus B sama dengan X pangkat A kalikan X pangkat B. Ya, kini kita uraikan yang sisi kiri itu 4 K plus 4. Ya, yang sisi kiri 4 kurung buka K plus 1 kurung tutup itu sama dengan 4K plus 4. Lebih kecil daripada 2 pangkat K plus 1 kita uraikan menjadi 2 pangkat K kalikan 2 pangkat 1. Ya, kita seperti telah saya sampaikan berulang kali untuk pembuktian hipotesa itu mengarah ke bentuk hipotesa. Ya, di sini 2 pangkat K kalikan 2 pangkat 1 itu kita jadikan 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ya, 2 pangkat K kali 2 kan sama dengan 2K kalikan 2K plus 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ya. Sedangkan yang sisi kiri sudah kita dapatkan 4K plus 4. Maka dari uraian di atas dapat kita sampaikan bahwa 4K lebih kecil daripada 2 pangkat K. Ya, ini seperti hipotesa yang telah kita buat. Ya, kita tahu bahwa 4K lebih kecil daripada 2 pangkat K, maka 4 tentu akan lebih kecil daripada 2 pangkat K. Ya, karena di sini K sama dengan
N, di mana N itu lebih besar sama dengan 5 ya. Misalnya kita di sini kita K-nya kita ganti 5 saja, ini sudah 2 kali 2 kali 2 8, 8 kali 2 sudah 32 ya, sehingga bisa dikatakan bahwa PN memenuhi 2 langkah dasar dan langkah induksi, sehingga N sehingga 4 kalikan N lebih kecil daripada 2 pangkat N. Untuk semua bilangan asli N lebih besar sama dengan 5 adalah benar. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4, yaitu 1/1 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah 1/n kuadrat itu lebih kecil sama dengan 2-1/n untuk setiap n bilangan asli. Langkah dasar kita adalah menggantikan n ini dengan angka 1 ya, sehingga P1 sama dengan 1/1 kuadrat itu lebih kecil sama dengan 2-1/1 ya. Di sini bahwa 1 lebih kecil sama dengan 1 adalah benar. Kemudian kita lanjutkan ke langkah induksi dengan kita membuat hipotesa dengan menggantikan N ini adalah K. Ya, sehingga didapatkan PK sama dengan 1/K kuadrat itu lebih kecil sama dengan 2-1/K. Ya. Untuk memudahkan penyelesaian soal, maka ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan K kuadrat. Ya, sehingga didapatkan di sini 1 lebih kecil sama dengan 2K kuadrat min K. Ya, ini ruas kanan dan ruas kiri kita sama-sama kalikan K kuadrat. Kita lanjut ke pembuktian hipotesa, yaitu dengan menggantikan N adalah dengan K plus 1. PK plus 1 sama dengan 1 per K plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat lebih kecil sama dengan 2 min 1 per kurung buka K plus 1 kurung tutup. Ya, ini pembuktian hipotesa kita. Untuk memudahkan penyelesaian soal, maka kita kalikan K plus 1 kuadrat baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga di sini didapatkan 1 itu lebih kecil sama dengan 2 kalikan K plus 1 kuadrat. Ya, ini 2 kita kalikan K plus 1 kuadrat dikurangi kurung buka K plus 1 kurung tutup. 1 lebih kecil sama dengan 2 kalikan kurung buka K kuadrat plus 2K plus 1 kurung tutup min K min 1. Jadi ini kurungnya kita hilangin menjadi min K min 1. Sehingga didapatkan di sini 1 lebih kecil sama dengan 2K kuadrat plus 4K plus 2. Ini kurungnya kita hilangin. 2K kuadrat plus 4K plus 2. Min K min 1. Ya, ini kita selesaikan menjadi 2K kuadrat plus 3K. Karena 4K min K itu sama dengan 3K. 2 min 1 sama dengan 1. Sehingga didapatkan 1 lebih kecil sama dengan 2K kuadrat plus 3K plus 1. Kita selalu mengarah ke hipotesa bahwa untuk itu maka 3K ini akan kita rubah menjadi min K plus 4K. Ya, 3K kita rubah menjadi min K plus 4K. Ini sama ini menjadi 3K. Sehingga didapatkan
1 lebih kecil sama dengan 2K kuadrat min K plus 4K plus 1. Ya, seperti hipotesa kita bahwa di sini 1 lebih kecil sama dengan 2K min K. Jadi maka di sini bisa disampaikan 1 lebih kecil sama dengan 2K kuadrat min K untuk setiap N bilangan asli. Ya, itu ya. Kemudian yang 4K dengan 4K plus 1 ini kita lawankan dengan 0. Ya, karena 1 plus 0 itu kan sama dengan 1. Sehingga di sini bisa disampaikan 0 itu lebih kecil sama dengan 4K plus 1. Ya, K-nya itu kan sama dengan N, sama dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, dan seterusnya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa PN itu memenuhi 2 langkah, sehingga 1 per 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah 1 per N kuadrat itu lebih kecil sama dengan 2 min N untuk setiap N bilangan asli adalah benar. Kita lanjut soal yang terakhir yaitu nomor 5. 4 per 3 pangkat N lebih besar sama dengan N untuk N lebih besar sama dengan 7. Langkah dasar kita karena dibatasi N sama dengan 7, maka kita ambil 7. Sehingga P7 sama dengan 4 per 3 pangkat 7 itu lebih besar sama dengan 7 ya. Ini 4 per 3 pangkat 7 itu sama dengan 7,5, itu lebih besar sama dengan 7. Kita lanjutkan ke langkah induksi kita, yaitu dengan membuat hipotesa dengan cara menggantikan N dengan K. Sehingga PK sama dengan 4 per 3 pangkat K lebih besar sama dengan K. Ya, kita lanjutkan ke pembuktian hipotesa kita dengan menggantikan N dengan K plus 1. PK plus 1 sama dengan 4 per 3 pangkat K plus 1. Ya, N-nya kita ganti K plus 1 lebih besar sama dengan K plus 1. Ya, seperti telah saya sampaikan berulang kali juga bahwa X pangkat A plus B sama dengan X pangkat A kalikan X pangkat B. Sehingga di sini bisa kita uraikan 4 per 3 pangkat K plus 1 sama 4 per 3 pangkat K dikalikan 4 per 3 pangkat 1. Ya, itu lebih besar sama dengan K plus 1. Ya, ini 4 per 3 kita uraikan lagi agar pembuktian hipotesa kita mengarah ke sini. 4 per 3 kita ganti 1 plus sepertiga kurung buka kurung tutup kalikan 4 per 3 pangkat K lebih besar sama dengan K plus 1. Ya, ini 4 per 3-nya kita rubah menjadi 1 plus 1 per 3. Sehingga di sini 4 per 3 pangkat K kalikan 1 itu sama dengan 4 per 3 pangkat K itu lebih besar sama dengan K. Ini sesuai dengan hipotesa kita adalah benar. Kemudian 1 per 3 kalikan 4 per 3 pangkat K itu lebih besar sama dengan 1. Ya, ini yang ini kita bandingkan dengan 1. Yang 4 per 3 pangkat K kita bandingkan dengan K. Ini lebih besar sama dengan 1. Untuk K sama dengan N lebih besar daripada 7. Ya, ini benar ya. Ini kan 4 per 3 pangkat 7 itu sama dengan 7,5. Kalau kita kalikan sepertiga itu adalah 2,5 ya, lebih besar sama dengan 1. Kesimpulannya bahwa PN memenuhi 2 langkah dasar dan langkah induksi, sehingga P
P per 3 pangkat N itu lebih besar sama dengan N. Untuk setiap N lebih besar sama dengan 7 adalah benar. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mohon adik-adik bisa menekan tombol like, subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa selalu ikuti channel Nurcah Sainkos agar adik-adik dengan mudah memahami pelajaran matematika dan fisika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.